Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang menjumpai Anda kembali. Bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message. 5 menit ke depan saya akan sharing satu firman Tuhan. Berani mengambil risiko. Saudara tahu nggak hidup ini penuh risiko? Pasti ya? Iya dong, setiap hari kita menghadapi risiko. Suka Anda suka, Anda pasti ada risiko dalam hidup ini. Mengambil risiko atau tidak mengambil risiko, sama-sama berisiko. Setuju? Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk bisa mengambil risiko yang kita perhitungkan. Tahukah berjalan bersama Tuhan juga ada risiko? Saat Anda mengambil langkah iman, itu pun ada risiko. Tapi ketika Anda berani mengambil risiko karena Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan juga akan lindungi saudara. Karena Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat, Tuhan bisa mengubah kesalahan menjadi kebaikan buat kita. So jangan takut untuk mengambil risiko. Seorang yang berbisnis nggak mungkin menghindari risiko. Tapi dia bisa meminimalkan risiko, tentunya. Saudara yang dikasihi, karena ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada kemampuan untuk berpikir, akal sehat, dibagi mereka yang ada dalam dunia usaha. Nah bagi Anda yang ada sebagai umat Tuhan, sadarlah bahwa Yosua suatu ketika dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan bersama dengan umatnya. Dan suatu hari mereka harus melewati sebuah jalan yang penuh dengan risiko. Jalan itu adalah menyeberangi sungai Yordan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Sedangkan sungai Yordan itu pada saat itu sedang airnya merebak tinggi dan itu berbahaya sebenarnya. Tapi Yosua berani menempuh itu bersama dengan Tuhan. Percayalah ketika engkau menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan, risiko yang Anda hadapi adalah risiko yang tidak besar. Sadrak, Mesak, Abednego adalah contohnya. Ketika dia menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja, sebenarnya dia berisiko. Risikonya apa? Dia harus menghadapi dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, tapi dia berani ambil risiko. Sampai dia berkata begini, Tuhan yang aku sembah dapat menolong aku. Tapi seandainya tidak, berarti Sadrak, Mesak, Abednego bisa mengerti bahwa suatu ketika ada kemungkinan Tuhan tidak menolong dia. Tapi kalaupun tidak, kata dia, aku tidak pernah akan menyembah patung itu. Dia ambil risiko besar, sangat besar menurut saya. Tapi ketika dia dijebloskan ke dalam dapur perapian, yang terjadi adalah ada orang keempat yang muncul, yang mukanya seperti dewa. Dia adalah Tuhan. Sehingga tidak ada satupun rambut yang berbau hangus di dalam dapur perapian itu. Saudara, risiko-risiko bersama dengan Tuhan adalah risiko yang indah. Anda akan mengalami rasa seperti deg-degan gitu, seperti seorang bermain jet coaster turun naik rasanya. Tapi percayalah, Tuhan itu pegang kendali. Ada amin? Saudara, ketika Anda berjalan dalam mengikut Yesus, dalam melangkah dengan iman, dalam Anda berjalan mempertahankan iman, ada risiko. Tapi percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri juga melakukan itu berisiko buat dia menebus dosa umat manusia. Sampai harus mati di atas kayu salib dengan begitu penuh penderitaan. Menurut saya, orang yang menghindari risiko adalah orang yang menghindari mujizat. Orang yang menghindari risiko adalah orang yang menghindari keberhasilan. Orang yang menghindari risiko adalah orang yang tidak pernah seumur hidupnya untuk melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, tahukah saudara ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, risikonya sangat besar ketika dia berhadapan dengan Laut Kolsom. Sedangkan di belakang dikejar oleh bangsa Mesir. Dia ada di tengah-tengah, kejepit saudara. Kalau Tuhan tidak tolong mereka, habis mereka. Tetapi saudara, begitu bangsa Israel berteriak-teriak ketakutan, Musa berkata, jangan takut. Lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Dia sedang mengambil risiko. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong dia. Dia tidak pernah melihat laut terbelah sebelumnya. Nggak ada dalam catatan sejarah manapun. Tapi dia berkata, lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Bangsa Mesir yang kau lihat tidak lagi engkau akan lihat selama-lamanya. Bayangkan saudara, itu sebuah pernyataan yang terlalu berani mungkin. Tapi dia berani katakan ini karena dia punya Tuhan yang dia alami. Saudara, betul ketika dia mengedangkan tongkat, Laut Kolsom terbelah. Dan ketika bangsa Mesir mengejar dan mereka mati di dalam Laut Kolsom. Hari ini, beranikah Anda mengambil risiko bersama dengan Tuhan? Percayalah, risikomu tidak besar. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, bukan karena ambisimu, bukan karena emosimu, tapi karena imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Amin.